Tribuners beberapa artefak dan benda kuno peninggalan Kedautuan Benu yang terdampak letusan Gunung Samalas pada tahun 1257 lalu tengah dicek untuk mengetahui usia pastinya. Pengecekan penanggalan ini dilakukan oleh tim ekspedisi mistis PDIP NTB bersama Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram. Kini benda-benda yang diperkirakan telah berusia ratusan tahun ini telah dibawa ke Jakarta. Lantas bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan lalu Helmi Akbar dari Tribun Lombok. Silakan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Firda. Benar sekali yang disampaikan tadi bahwa letusan Gunung Samalas di Pulau Lombok pada sekitar tahun 1257 diyakini menghilangkan banyak peradaban. Konon salah satunya yang terimbas erupsi dahsyat Samalas itu adalah Kedatuan Benua di Dusun Dasan Lekong, Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah. Beberapa bukti artefak dan benda kuno peninggalan Kedatuan Benua akan dilakukan pengecekan penanggalan radiokarbon untuk mengetahui usia pasti benda tersebut. Benda-benda yang akan dilakukan pengecekan penanggalan radiokarbon berupa potongan tengkorak manusia yang diduga berasal dari Kedatuan Benua, aneka pecahan logam dan tanah liat, beras kuno yang sudah menghitam, dan beberapa keping koin bersimbol swastika. Pengecekan penanggalan radiokarbon diinisiasi oleh tim ekspedisi mistis PDIP NTB dan Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram. Benda-benda yang diperkirakan berusia ratusan tahun itu tengah dibawa ke Jakarta untuk diuji. Pengujian radiokarbon dilakukan untuk mengetahui usia suatu benda untuk memastikan bahwa peninggalan di Kedatuan Benua ada yang eksistensi kebudayaan dan struktur sosial masyarakat saat itu benar-benar meluruskan kebudayaan yang besar. Selanjutnya, Direktur M16 Bambang Mei mengatakan pengujian penanggalan radiokarbon terhadap sejumlah artefak yang terserak di sejumlah lokasi sebagai langkah awal untuk menentukan titik dan koordinat sebaran petilasan kebudayaan kuno leluhur Lombok di kawasan tersebut. Seorang tokoh pemuda Desa Selebung Muslim mengatakan benda-benda yang diyakini peninggalan Kedatuan Benua ditemukan pada 2016 lalu pada kedalaman tanah 40 meter. Ada sebuah teko berbentuk burung Garuda ditemukan pada kedalaman tanah. Usia teko tersebut diperkirakan setara dengan usia Kedatuan Benua. Ada juga beras yang sudah menghitam bertonton ditemukan. Diduga tempat ditemukannya beras kuno tersebut pada lokasi logistik Kedatuan Benua. Banyak warga sering menemukan benda-benda berusia kuno di wilayah tersebut. Namun sayangnya, benda-benda tersebut banyak telah dibawa keluar kampung maupun dijual masyarakat. Bahkan, warga juga sering menemukan potongan tubuh manusia dengan perhiasan lengkap. Diperkirakan mereka merupakan korban dari letusan Gunung Samalas yang terjadi pada tahun 1257. Warga setempat lainnya, Rohati mengatakan telah banyak menemukan benda-benda peninggalan Kedatuan Benua di kampung mereka. Saat itu dia menyewa lahan warga untuk memproduksi tanah uruk. Ia menemukan banyak beras kuno, artefak dalam bentuk logam, dan lainnya. Bahkan warga lain juga menemukan lonceng kuno dan kapak. Rohati mengatakan ada juga warga yang pernah menemukan keping emas. Sayangnya kepingan emas tersebut kemudian dijual. Ada juga yang menemukan bong atau tempat berwuduk bergambar naga. Benda-benda yang diperkirakan berusia ratusan tahun itu masih berceceran dan diambil warga. Belum ada museum desa untuk menghimpun dan menyimpan benda-benda tersebut. Rohati mengatakan saat pertama kali menemukan benda tersebut, dia terus mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Pernah bermimpi bertemu seorang ulama yang menunjukkan dia masjid yang hampir ambruk. Sementara itu, Mukmin mengatakan beberapa profesor baik dari Indonesia, Perancis hingga Jepang pernah melakukan penelitian di desa tersebut. Dia berharap melalui pengecekan penanggalan radiokarbon dapat memastikan usia benda dan menjadikan desa tersebut desa sejarah dan budaya. Kedatuan Benua sendiri diyakini merupakan kedatuan tua di Lombok jauh sebelum Kerajaan Pejanggi dan Kerajaan Selaparang. Di sana ada petilasan atau serupa makam Datu atau Raja Benua. Datu Benua diyakini tidak meninggal, namun tiba-tiba menghilang, sehingga hanya tersisa petilasan saja yang kini sering diziarahi warga lokal maupun turis mancanegara. Datu Benua memiliki julukan Wali Mukmin atau hamba Allah. Dia memiliki seekor kuda yang sangat cepat ketika berlari yang bernama kuda sembrani.
Di depan makam tersebut ditemukan tempat mengikat kuda yang lengkap dengan sisa talinya. Konon Kedatuan Benua berdiri sekitar tahun 1800-an 1800 tahun yang lalu dengan mendirikan kedatuan yang kokoh. Demikian rekan Ariska. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.